Contoh, Suara saya kedengeran ya? Halo, ada suaranya nggak? Ada Ada kok. ya? Oh, oke. Hari ini kita masih bahas tentang mengalami Tuhan. Tapi ini temanya nggak ada di buku ya. Ini temanya sebetulnya bagian dari pembahasan tentang Lucifer. Tapi karena ini berkaitan, jadi kita harus bahas ya. Jadi tema kita hari ini adalah faktor yang membuat seseorang gagal mengalami Tuhan. Nah, pertama-tama kita harus menyadari dulu bahwa oknum atau pribadi yang disebut iblis itu adalah pribadi yang sangat licik, yang sangat cerdas. Jadi kalau seorang anak Tuhan, khususnya hamba Tuhan, dia meremehkan oknum ini, saya rasa dia nggak belajar Alkitab dengan baik ya. Karena pertama, ini sering banget saya bilang ya, satu, Lucifer belum dihukum. Dua, kita belum menang. Nah, ini problemnya. Jadi kalau orang menganggap diri sebagai pemenang, padahal dia belum bertanding, disitulah iblis menang. Disitulah iblis menang. Jadi apa faktor yang membuat kita gagal mengalami Tuhan? Mengalami Tuhan itu sejajar dengan bertuhan ya, atau memiliki spiritual experience. Nah, ini saya mulai pakai bahasa-bahasa diksi yang mungkin teman-teman baru dengar ya, atau sudah pernah dengar tapi mungkin pengertiannya salah. Ini kita mau uh, membahas tentang hal itu. Faktor yang membuat orang gagal mengalami Tuhan atau bertuhan atau gagal dalam pengalaman spiritual experience-nya adalah karena ia tidak belajar Alkitab dengan benar. Dua, karena dia tidak belajar dari sumber yang benar. Ada orang yang mencampur-campurkan Alkitab dengan filosofi yang lain ya, misalnya filsafat. Ya, sebenarnya saya juga suka belajar filsafat, cuma itu hanya sebagai alat ya, bukan sebagai apa kebenaran filsafat dikombinasikan dengan Alkitab. Jangan, jangan. Filsafat itu hanya alat tools mempertanyakannya. Kok apa Tuhan dibilang baik, tapi kok ada neraka? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan filsafat sebetulnya, pertanyaan mendasar. Atau misalnya apa yang sering dibahas di filsafat, the problem of evil. Jadi dari mana asal usul jahat itu? Kalau Tuhan itu maha baik, kenapa ada yang jahat gitu kan? Nah, pertanyaan semacam itu hanya boleh atau bisa dijawab jika kita menggunakan Alkitab sebagai landasan kita dalam menjawab pertanyaan itu. Sekali lagi, filsafat bukan berarti tidak boleh dipelajari ya. Filsafat itu hanya alat tools, bukan tujuan. Jadi apa tuh yang membuat orang gagal tadi ya? Satu, dia tidak belajar Alkitab dengan benar. Dua, dia nggak sungguh-sungguh tuh. Dia nggak sungguh-sungguh. Atau, oke, ini
masuk ke faktor ketiga sebetulnya. Tadi yang kedua adalah dia mencampur adukan dengan yang lain gitu ya. Yang ketiga dia nggak sungguh-sungguh. Jadi sebenarnya faktornya multidimensi ya. Artinya banyak yang bisa kita bicarakan. Tapi umumnya begitu, umumnya itu tadi. Karena dia belajar Alkitabnya salah, salah tuh bisa berarti nggak lengkap ya. Salah tuh bisa dalam arti dia menyimpulkan sendiri, salah tuh bisa berarti dia hanya memegang satu kebenaran secara keras kepala ya. Artinya ya kalau kalau A ya A gitu kan. Biasanya sering dibilang tuh gini, ya emang kalau emang udah dari sononya begitu ya mau diapain gitu kan. Kayak misalnya eh, orang mendasarkan, orang disuruh menjelaskan Tritunggal, atau orang disuruh jelasin monoteisme. Argumentasinya ya emang dari sononya begitu mau diapain. Ini kan nggak bertanggung jawab ya. Ya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak bisa jawab secara tuntas, tapi jangan dijawab begitu ya. Yang kedua adalah karena dia mencampur adukan dengan yang lain. Artinya dia secara sadar ya meng apa meng mengekletik ya. Ekletik itu campur ya. Mencampur kebenaran dengan yang bukan kebenaran atau kebenaran versi lainnya. Padahal kan kebenaran itu hanya satu ya. Nah, ini saya lagi buat tulisan nanti kalau sudah jadi ya. Ini akan jadi tema skripsi sebetulnya sih. Jadi pandangan teologi tentang kebenaran di antara filsafat dan sains modern. Wah, ini kalau udah jadi mantap ya. Nanti akan saya share, saya akan bagi ya. Tapi nanti setelah sudah jadi semua. Itu isinya tentang itu. Terus yang ketiga tadi adalah karena dia nggak sungguh-sungguh belajarnya. Faktor-faktor ini membuat iblis itu gampang sekali membangun landasan berpikir atau yang disebut dengan topon. Iblis itu bukan oknum yang bodoh ya. Ini saya harus mengatakan berkali-kali, iblis itu bukan oknum yang bodoh. Iblis itu kalau boleh dikatakan dia oknum yang paling pintar, tidak melebih-lebihkan. Oknum yang paling pintar. Kenapa saya bilang oknum ya? Dia jatuh ke dalam dosa. Kalau nggak jatuh ke dalam dosa, saya nggak sebut oknum ya. Atau pribadi yang luar biasa sebetulnya. Ya, ada yang bilang dia dari golongan kerup ya. Tapi ada juga yang bilang dia adalah malaikat. Ada juga yang bilang dia itu bukan malaikat, dia anak gitu ya. Ya sih, sebenarnya sih saya nggak menyoal soal itu ya. Mau dia anak Allah kayak bukan malaikat, kayak mau dia golongan kerup kayak gitu ya. Bukan itu yang kita persoalkan. Yang kita persoalkan adalah dia ini bukan makhluk sembarangan. Lucifer itu makhluk paling cerdas yang pernah Allah ciptakan. Kenapa begitu? Kalau tidak mungkin surga, tempat Allah yang maha suci, maha kudus, maha tinggi, di mana di dalamnya ada golongan-golongan malaikat, itu bisa dihasut oleh Lucifer. Dia memberontak melawan Allah loh. Melawan Allah. Jadi dia begitu berani melawan Allah. Ini mengerikan sebetulnya. Iblis tuh punya banyak cara ya untuk menggagalkan orang itu supaya dia nggak jadi anak Allah. Ini disebut sebagai penganekaragaman produk atau dalam bahasa bakunya disversifikasi. Disversifikasi. Ini problem yang membuat orang gagal mengalami Allah. Nanti kita lihat maksudnya gimana sih? Iblis itu premis dasar tadi ya. Iblis itu makhluk atau oknum yang cerdas. Cerdas sekali yang pernah Allah ciptakan. Dia menjatuhkan manusia pertama ya, Adam dan Hawa. Dia juga menghasut sepertiga malaikat di surga. Dia juga berargumen dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau berargumen dengan ahli Taurat,
Itu udah biasa ya. Ini dia berargumen dengan iblis ya di Matius 4 ya. Dia berargumen dengan iblis. Dan iblis itu pakai data Alkitab. Betul ya? Iblis pakai Alkitab. Kalau sekarang lagi ngetrend tuh apa Christian progresif ya, Kristen progresif. Nanti satu waktu kita perlu bahas itu tuh kayaknya. Mungkin setelah mengalami Tuhan, habis ini kan tinggal beberapa bab ya. Setelah itu kita bahas Kristen progresif ya. Ya, sebetulnya sih kata progresif jangan terlalu dimaknai gimana-gimana sih. Cuma kalau orang progresifnya menyimpang ya jelas salah. Oke, kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 10, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tentu yang dicuri, dibunuh, dan dibinasakan adalah jiwa manusia. Jiwa itu adalah kesadaran. Yang dalam teks aslinya suke ya. Di dalam kesadaran ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan. Jadi yang mau iblis binasakan itunya, pikirannya, perasaannya, keinginannya. Itu yang iblis mau hancurkan. Jadi sebetulnya iblis itu mau menghancurkan kita lewat pikiran kita, lewat perasaan kita, lewat keinginan kita. Semua orang dibuat nggak sadar aja. Ini yang disebut strategi canggih iblis ya. Diversifikasi atau penganekaragaman produk. Kalau iblis menawarkan pribadinya sendiri ke manusia, lu sembah gua kasih apa yang lu mau gitu kan. Sama seperti yang dia lakukan kepada Tuhan Yesus. Ya tentu manusia, apalagi orang Kristen yang udah belajar di Alkitab ya, sudah baca Matius 4 dan supaya semua Yesus pernah katakan, tentu kita nggak akan sebodoh itu ya untuk menyembah iblis. Kalau iblis, misalnya iblis menampakkan dirinya nih, apalagi pada saat kita dalam keadaan terpuruk atau gagal ya, iblis datang ke kita, saya nggak pencet loh padahal mantap. Ini namanya manifestasi. Ini saya peringatkan dulu ya, saya peringatkan dulu kali ya. Nanti kalau di belakang saya ada yang lewat, Nanda nggak usah kaget ya. Ini pernah kerekam sekali waktu itu. Pernah kerekam sekali. Jadi saya kasih peringatan dulu. Ya, kayak nggak tahu aja. Oke, tadi sampai mana tadi? Bang Iblis tuh kalau dibahas begini dia, bermanifestasi dia. Jadi kalau iblis menawarkan pribadinya, manusia tidak akan sebodoh itu untuk mau menyembahnya. Tapi ada juga manusia yang mau menyembah dia untuk sebuah ketenaran, untuk sebuah kesuksesan, supaya punya banyak uang, supaya dia mencapai karir yang tinggi gitu ya. Ini terjadi pada beberapa musisi ya, seperti The Beatles, seperti Michael Jackson. Nah, itu disinyalir ya, saya nggak tahu bener apa enggaknya. Tapi disinyalir mereka menjual jiwanya ke iblis supaya mereka mendapatkan ketenaran. Lady Gaga itu juga ya. Ada orang yang secara sadar mau menyembah iblis. Ya tadi karena dalam keterpurukan dia nggak ada apapun yang bisa dia lakukan, tidak ada topangan untuk apa bangkit dari hidup. Akhirnya dia pilih untuk menyerahkan jiwanya ke iblis. Nah ini orang yang sakit jiwa sih, betul-betul sakit jiwa. Harusnya dia berpikir panjang ya. Kalau dia memang sukses sekarang, hidup enak sekarang, tapi cuma 70-80 tahun paling lama kan. Mazmur 90 ayat 10 katakan kan. Sisanya ya dia kalau nggak bertobat ya masuk neraka lah. Jadi itu yang paling gampang ya. Sembah aku kasih dunia kepadamu.
Nah, itu gampang. Kita udah belajar dari Tuhan Yesus ya. Tapi kalau yang nggak kelihatan ini loh, diversifikasi nggak kelihatan apa? Jadi baik aja, gitu kan? Nggak apa-apa rajin ke gereja gitu kan? Rajin aja ke gereja, rajin aja ibadah. Tapi nggak pernah dibuka tuh Alkitabnya. Nggak pernah tuh kita serius belajar firman. Sampai satu titik kita dibelokkan dari kekristenan yang sejati. Jangankan dibelokkan, orang aja belum punya, itu kan KTP doang Kristen gitu ya. Nah ini sebetulnya berbahaya. Makanya kenapa Kristen progresif itu berbahaya dalam tingkatan tertentu. Contoh misalnya semua agama sama aja, sama-sama membawa orang pada kebaikan, semua agama menyelamatkan. Nah ini saya bingung, orang ini mengaku pendeta bergelar master, tapi seperti itu gitu kan pemikirannya. Dia belajar nggak sih? Kalau jemaatnya pinter-pinter ya, ini kan dia nyebarnya di media ya. Apalagi kalau orang sama, tatoan juga, ngerokok juga ya, kan pasti ngedukung ya. Maksudnya kita tuh dari golongan yang sama gitu, ibaratnya gitu kan. Kayak misalnya ada ngomong tato nggak boleh, terus ada apa rohaniwan yang bilang eh, tato tato boleh gitu kan. Nah dia pasti orang yang tatoan lebih, atau orang yang mau ditato lebih cenderung pro ke yang pendeta yang bertato yang bilang tato tuh boleh, tato tuh seni gitu kan, paham ya? Itu baru soal hal-hal remeh seperti itu ya, baru hal spontan seperti itu. Nah, kalau yang bicara lebih fundamental ya, kayak keselamatan, tentang Yesus ya, Kristologi ya, tentang Allah gitu ya, tentang yang definitif lah, pokoknya lah. Definitif itu artinya mutlak gitu ya, nggak bisa ditawar, nggak bisa digoyang. Amanat agung lah, segala macem lah. Nah itu kan nggak bisa ngasal gitu ya. Jadi orang yang tidak belajar kebenaran firman Tuhan yang murni tidak mungkin memiliki kecerdasan roh. Kecerdasan roh itu apa? Kemampuan untuk membedakan ini ajaran yang dari Tuhan apa bukan. Kemampuan membedakan spirit ini gairah. Misalnya nih, ada satu gereja di mana menyembahnya itu ya bukan ini ngomongin karismatik ya. Karismatik nggak salah. Cuma ada gereja yang ya sejenis karismatik, tapi menyembahnya itu nggak tertib ya. Bahasa roh tapi bahasa rohnya heboh gitu ya. Sampai apa kayang segala macam. Mungkin teman-teman pernah lihat juga ya. Sampai loncat-loncat, lari-lari. Nah itu kan nggak jelas ya. Dasar Alkitab jelas kok. Tuhan itu Allah yang tertib. Allah kita itu Allah yang tertib. Sorry, bukan Tuhan ya. Tuhan dan Allah beda ya. Allah kita tuh Allah yang tertib. Allah yang tertib. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, kita nggak bisa bedakan. Wah, udah. Apa masalahmu? Tuhan sanggup pulihkan. Kamu akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Beri perpuluhan, maka kamu akan diberkati. 30, 60, bahkan 100 kali lipat gitu kan. Transfer uang. Roh Kudus bisikin saya jam 2 besok gitu kan. Ini ngaco banget, ngaco parah ya. Aduh, kalau orang nggak belajar firman Tuhan mah habis dibohong-bohongin. Itu ciri rohaniwan yang dipakai iblis sebetulnya ya. Makanya saya takut sebetulnya ngajar-ngajar begini ya. Karena pasti saya dituntut lebih dari teman-teman. Ya karena saya belajar duluan ya. Dan tentunya pasti lebih banyak tahu ya. Ngeri sebetulnya. Ngeri gimana? Satu, ngajarin salah. Dua, kalau saya nggak bisa kasih teladan yang bener gitu kan. Ini ini berat sebetulnya. Tapi kalau kita mau menjalani kekristenan yang benar ya beginilah jalan. Tidak ada pilihan lain, no option.
Makanya berapa kali saya bilang ke Lisa, Lisa bilang kok yang datang cuma bisa 2 orang. Saya nggak pernah loh tanya jumlah loh. Saya nggak pernah mempermasalahkan jumlah loh. Waktu itu bahkan ada ya, apa, komsel, apa tuh, PAC ya kalau nggak salah. Cuma 1 orang ya. Saya bilang nggak apa-apa, yuk nggak apa-apa. Saya udah biasa kok, saya terlatih kok. Saya nggak mempermasalahkan itu. Jadi jangan karena jumlah kita nggak jadi komsel gitu ya. Ya kalau misalnya apa cuma berdua ya kita ngobrol tapi isinya firman ya. Nggak kayak begini. Ya paling nggak kita sediain waktu lah untuk belajar firman supaya kita punya kecerdasan roh. Jangan sampai kita bodoh secara roh, kecerdasan rohani. Kita nggak punya kecerdasan untuk membedakan ini suara Tuhan, ini bukan suara Tuhan, itu kan. Meskipun keluar dari mulutnya pendeta, rohaniwan, romo, atau siapapun lah, bukan so paling pinter ya. Ya tentu resiko belajar. Kalau masa saya ini salah saya bilang benar, gitu kan. Kalau saya yakin betul dan argumentasi saya bisa diterima, berarti kan ini nggak ngasal, gitu kan. Teman-teman kan juga pasti perhatiin juga ini pengajaran konsisten nggak? Ini pengajarannya argumentasinya logis nggak? Ya silakan, silakan. Bahkan teman-teman mau interupsi di bagian manapun pada saat penjelasan, silakan. Teman-teman tanya ke Tuhan gitu. Komunitas mana yang benar? Pembicara mana yang harus saya dengar? Atau pembicara ini benar nggak? Tanya deh coba. Iblis tuh sangat tahu ya bahwa ia sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Yes, iblis sudah kalah. Itu kabar baiknya. Tapi iblis belum dihukum. Nah, ini saya ngomongin lagi nih. Dua, kita belum menang. Iblis belum dihukum artinya dia masih bisa bermanuver. Masih bisa menyesatkan kita sebagai orang percaya. Nah, itu yang harus kita perjuangkan ya. Kapan penghukuman iblis? Ya, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Itu penghukumannya. Jadi sambil menunggu kegenapan waktunya atau kesudahannya, iblis akan terus berusaha agar sebanyak mungkin manusia jatuh dalam dosa. Supaya waktu penghukumannya diperlambat. Supaya banyak orang binasa. Nah, maka kalau kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 12, sebetulnya kitalah yang menentukan cepat atau tidaknya Tuhan datang. Jadi kalau kita fokus, kita serius mengenakan cara hidupnya Tuhan Yesus, kita mau berjuang untuk menjadi corpus delicti, ada banyak orang yang di dalam komunitas ini atau komunitas lain yang berusaha untuk menjadi corpus delicti, sempurna sama seperti Tuhan Yesus. Kalau jumlahnya udah genap, habis. Iblis dihukum. Atau Tuhan datang ya. Jadi cepat atau lambatnya kedatangan Tuhan itu tergantung dari jumlah korpus delikti yang sudah genap. Korpus delikti itu apa sih? Korpus delikti itu adalah orang-orang yang memiliki cara hidup seperti Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengenakan cara hidupnya Tuhan Yesus. Orang-orang yang hidupnya seperti Kristus hidup. Dengan begitu, kita bisa membuktikan bahwa iblis bersalah. Nah, itu namanya korpus delikti. Fakta yang membuktikan bahwa iblis bersalah. Loh, maksudnya gimana sih? Oke, nah buat teman-teman yang mungkin baru baru dengar kalimat corpus delicti ya, ini memang nggak segampang buat dijelasin ya. Ini ada pembahasan tersendiri. Tapi secara sederhana corpus delicti artinya sempurna sama seperti Kristus, dengan sempurna sama seperti Yesus, kita membuktikan kesalahannya si Lucifer. Karena kesalahannya Lucifer itu batiniah, bukan mencuri. Mencuri kan fisik kelihatan, ada barang buktinya kan. Kalau misalnya kita benci,
kita mau menyaingi Allah, nah itu kan nggak kelihatan. Lucifer itu kan mau merebut, mau apa? Mau mengkudeta ya, mau mengkudeta kerajaan surga. Nah, kesalahannya itu baru bisa dibuktikan ketika ada makhluk yang sama-sama segambar dengan Allah, tetapi memilih untuk taat. Jadi iblis itu sungguh betul dipermalukan ya. Di Alkitab hanya ada dua makhluk yang ditulis segambar dan serupa dengan Allah. Yang pertama adalah Lucifer. Kenapa Lucifer duluan ya? Lucifer sudah ada sebelum manusia ada. Yeskiel 28 ayat 12. Ia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi dalam etimologi kata yang berbeda. Kotem dan taknit. Lucifer itu sudah dicipta sempurna. Tidak perlu mengalami progresivitas seperti manusia. Tidak perlu mengalami pertumbuhan seperti manusia. Ini salah satu faktor yang membuat ia tidak bisa diampuni. Kenapa? Dia diciptakan langsung sempurna. Jadi makhluk yang segambar dengan Allah satu Lucifer, dua manusia. Kejadian 1 ayat 26, kejadian 1 ayat 27. Malaikat tidak dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Saya sampai hari ini belum menemukan ayat ini. Jadi di Alkitab hanya ada dua makhluk yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Siapa? Satu Lucifer, dua manusia. Jadi dua makhluk ini bertanding nih. Yang satu udah sempurna, yang satu belum sempurna. Gitu ya. Dua-duanya segambar dengan Allah. Jadi ini benar-benar dipermalukan nih, si iblis nih. Kenapa ya? Udah sempurna, segambar dengan Allah, tapi kok bisa jatuh gitu kan? Nah ini makhluk yang berproses, mengalami progresivitas, belum sempurna, tapi berusaha sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Kalau berhasil menjadi korpus delikti, ini kalah nih. Habis nih. Ya iblis sudah kalah ya, dia tinggal dihukum. Tapi ingat, iblis jatuh, dibuang ke bumi nggak sendirian, teman-teman. Dia bersama sepertiga malaikat. Taruhlah di surga misalnya ada 3.000 malaikat. Sepertiganya berarti 1.000. Nah, ada 1.000 malaikat yang harus digenapi jumlahnya. Kan gini, pemikirannya gini. Tuhan Yesus kan udah menang. Harusnya gini. Iblis lawan Adam dan Hawa, menang siapa? Iblis. Betul ya? Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya. Jadi 3 ya. Sepakat ya? Skornya 1-0. Tuhan Yesus datang nih. Menang. Skornya 1 sama. Nah, bukannya kalau Yesus sudah menang, udah habis gitu kan? Ya memang iblis sudah kalah, tapi belum dihukum nih. Dan dia bawa sepertiga malaikat. Artinya kalau di surga ada 3.000, dia bawa 1.000 nih. Nah, jumlah ini harus digenapi. Digenapi oleh siapa? Ya kita, orang percaya. Yang ditargetkan sempurna sama seperti Bapa. Matius 5 ayat 8. Yang segambar dan serupa dengan Kristus. Memiliki keserupaan dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Yesus yang sulung dari antara banyak saudara. Kita berikutnya. Nah, makanya kalau kuotanya udah genap, udah Yesus datang, habis. Iblis musnah, habis. Nah, cuma jangan jangan berpikir kita udah menang ya. Kan ada pengajaran-pengajaran atau orang Kristen yang karena nggak belajar, dia berpikir percaya Yesus saja cukup. Ini kan ngaco ya. Percaya Yesus itu harus diimbangi dengan kehidupan seperti Yesus. Jangan hanya percaya saja kita menyerahkan seluruh tanggung jawab kekekalan kita, nasib kekal kita di tangan Tuhan Yesus. Itu kan ngaco. Kalau begitu hapuslah Filipi 2:12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hapus dong. Kalau kita nggak perlu berjuang, percaya Yesus saja, hapus Filipi 2:12. Hapus 1 Yohanes 2:6. Barang siapa mengaku ada di dalam dia, haruslah ia hidup sama seperti Yesus hidup. Hapus dong ayat-ayat itu dong. Jangan ada di Alkitab. Nah, kalau orang nggak belajar dengan benar, tidak jujur ya, ya sampai kapanpun dia gampang terbawa arus pengajaran yang bukan berasal dari Allah. Dia gampang terbawa arus materialis, gampang terbawa arus dunia. Ya, kalau bukan pengajaran sesat kan dunia kan, yang menyesatkan manusia kan. Iya rohani sih, jamnya Rolex gitu kan. Mobilnya, mobilnya mobil Ferrari gitu kan. Atau mobilnya apa? Yang payungnya mahal tuh, apa? Roll, Rolls Royce. Ngomongnya susah amat ya. Rolls Royce ya.
Bukan berarti salah punya semua itu. Tapi gini deh, coba mikir. Kalau kita hamba Tuhan, pakai kayak begitu ke gereja, kira-kira jemaatnya nanti bakal mikir apa ya? Wah, ini pasti dari hasil perpuluhan kita nih gitu kan. Ya jadi yang wajar-wajar aja lah, nggak usah pakai mobil yang Rolls Royce kayak atau Lamborghini kayak. Emang kita mau kemana sih? Rohaniwan itu harusnya ngasih teladan. Ya boleh punya mobil ya mobilnya, tapi jangan yang mencolok-mencolok amat. Pakaian juga jangan pakaian yang mencolok-mencolok amat. Nggak jadi teladan. Bukan berarti nggak boleh ya. Sama kayak gini deh. Minum anggur boleh nggak? Boleh? Boleh. Minum anggur boleh? Boleh. Tapi depan jemaat, apakah kita minum anggur? Tidak. Minum anggur boleh, tapi jangan sampai memabukkan ya. Jangan sampai memabukkan. Dan kalau di depan jemaat, bisa mungkin ya kita nggak minum lah. Supaya nggak jadi batu sandungan. Kan anggur untuk menghangatkan tubuh kan. Tapi nggak boleh kebanyakan sampai mabuk. Nah, hal-hal seperti itu mestinya kita belajar ya. Cuma kalau orang nggak pernah belajar firman Tuhan, dia nggak bisa sampai punya titik kepekaan semacam itu. Bahkan ada satu apa eh, rohaniwan ya, dia lebih mirip motivator. Kalau saya sebut nama nggak ya? Ini luar negeri punya sih, nggak apa-apa juga sih kalau saya sebut ya. Eh, sebutnya ya. Ya udah, nggak saya sebut deh. Ada salah satu rohaniwan ya di luar negeri ya. Dia itu punya jemaat yang banyak ya. Dia punya gedung gereja yang gede banget. Tapi satu satu momen ada musibah ya. Ada banjir di sekitar wilayah itu dan beberapa umat atau yang bukan umat juga meminta agar si pendeta ini atau rohaniwan ini membuka pintu gereja untuk menjadi tempat pengungsian. Tahu apa yang dilakukan oleh rohaniwan ini? Dia tidak memberikan dengan alasan lagi di maintenance atau apa gitu, saya lupa. Intinya nggak dikasih. Ini kan harusnya nggak usah diminta, dia tergerak sendiri untuk melakukan itu. Nah ini diminta tapi dia nggak kasih. Wah, kalau saya boleh bahasakan ini belajar firman nggak sih sebetulnya sih? Ya, ya tapi kan lu nggak tahu pertimbangan apa yang dia punya gitu kan. Misalnya ada orang berargumen kayak gitu. Ini nggak usah pakai pandangan rohani sih sebetulnya. Kita ngelihat biasa aja sebagai apa? As a humanity, sebagai manusia. Kita lihat aja seperti itu. Kira-kira orang mandangnya gimana? Nggak usah apa? eh Wah ini nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kayak Petrus mencegah Yesus ke Yerusalem kan, menyala kaum iblis itu kan susah kan. Kalau ini kan nggak usah sampai kita mikir keras kan. Kenapa Petrus dibilang setan? Enggak kan? Nggak sampai sesusah itu kita harus mikir sampai titik itu kan. Nah ini masalah. Yang jadi masalah kita, orang nggak bisa mengalami mengalami Tuhan atau bertuhan atau memiliki spiritual experience yang benar. Ya sebetulnya mengalami Tuhan itu udah benar ya. Saya nggak perlu menambah diksi mengalami Tuhan dengan benar. Tapi berhubung ada banyak orang mengklaim dirinya mengalami Tuhan karena bertemu dengan Tuhan, sebetulnya mengalami Tuhan yang esensi itu adalah kita mengerti kebenaran firman dan kebenaran itu mengubah hidup kita. Itu mengalami Tuhan. Pertemuan dengan Kristus adalah kehilangan diri. Jadi buat apa orang dibawa ke neraka dikasih lihat surga misalnya? Ya kebanyakan dibawa ke neraka ya. Tapi nggak berubah hidupnya. Buat apa? Jadi mengalami Tuhan sekali lagi adalah kita berubah karena disentuh oleh kebenaran firman Tuhan yang murni. Injil. Kenapa orang gagal? Karena orang tidak belajar kebenaran firman satu tadi ya. Dia nggak belajar dengan sungguh-sungguh. Dia mencampur adukan dengan filsafat atau dengan teori psikologi misalnya, atau dengan hal-hal lain. Lalu yang ketiga tadi, hmm,
Oh, yang satu ngasal ya. Dia ngasal atau dia punya cara pandang yang salah ya. Betul ya tadi ya. Kalau nggak salah itu ya. Coba Yang ada yang bantu pertama, ngingetin. tidak belajar Alkitab dengan benar, Kak. Oke, yang pertama tidak belajar Alkitab dengan benar. Yes. Yang kedua yang menggabungkan itu, Kak. Mencampur adukan. Oke. Yang ketiga tidak Yang ketiga, sungguh-sungguh. yang Tidak ketiga apa? sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Ya. Nah, ini sebetulnya dijelasin di kalau nggak salah Matius 13 ya. Coba ya, kita buka ya. Perumpamaan tentang seorang penabur ya. Iya, ayat 1 sampai nanti teman-teman baca ya. Ini sebetulnya sudah pernah kita bahas, tapi nanti teman-teman baca. Wah, ini keren. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Kalau dalam pembahasan kita kan diversifikasi, betul ya? Karena iblis punya strategi yang membuat orang itu akhirnya nggak punya kepekaan. Terus tadi kita juga sebutin 3 faktor ya, kenapa orang nggak bisa mengalami Tuhan dengan benar. Nah, kemudian tambahan lagi ada di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Jadi ada banyak tuh tadi ya. Berarti ada 3 pembahasan nih. Satu diversifikasi, terus faktor-faktor tadi yang 3 tadi, sama yang ada di Matius 13 ayat 1 sampai 23. Nah, itulah yang membuat orang gagal memiliki spiritual experience atau mengalami Tuhan. Amin. Ada yang mau ditanyain atau mau di-sharingin? Tapi overall, eh, oke ya maksudnya. Teman-teman juga nangkap ya. Nanti satu waktu kita bahas secara khusus ya. Diversifikasi iblis. Ini karena kita bahas dalam kaitannya dengan mengalami Tuhan. Jadi saya nggak bahas secara detail contoh-contohnya. Tapi contoh yang paling sulit itu adalah jadi baik aja. Humanity. Rajin aja ke gereja. Ya kan? Kasih perpuluhan buat sulung. Ngapa kasih aja? Bukan salah perpuluhan ya. Saya tidak bilang perpuluhan salah. Kasih persembahan ke gereja. Lakukan kegiatan sosial. Bantu sebanyak mungkin orang. Tapi melupakan proses dibentuk seperti Kristus. Di situ gagalnya Tuhan. Di Ibrani kan ada dibilang ada anak gampang, ada anak Allah yang sah. Anak Allah yang sah, Huyos, adalah orang-orang yang like father, like son. Sama seperti bapak, sama seperti anaknya. Jadi kalau kita mengaku anak bapak, tapi kita tidak berperilaku jauh berbeda dengan orang-orang beragama pada umumnya, ya sebetulnya kita belum anak bapak. Karena kita nggak dipimpin roh Allah. Nggak, sebetulnya orang berbuat baik itu nggak perlu belajar kebenaran. Ini sering banget ditekan ini. Nggak perlu tuh belajar Alkitab. Baca aja kitab undang-undang hukum perdana gitu ya. KUHP. Baca aja itu. Baik. Baca aja Chicken Support. Bukan berarti nggak boleh. Saya baca juga. Tapi ingat. Nah ini kalau kita udah belajar kayak gini nih. Kita
ngegampangin itu belajar firman. Nanti aja lah, si muda nikmatin hidup dulu. Wah, ini sih kita nanti bakal nyesel sih. Karena ya kita nggak tahu kapan kita pulang kan. Apalagi kalau badan kita sakit-sakitan. Harus ngebut gitu ya. Harus ngebut. Oke, ada yang mau di-sharingin? Atau mau ditanyain boleh. Kalau nggak ada kita doa ya. Dari Ezra, Deborah, Lucky, atau Kak Putri nih. Ada Kak Putri join juga. Aman, Kalbet. Aman ya. Suaranya Grace ini halus pisan ya. Kayak ASMR gitu ya. Iya, soalnya saya YouTuber ASMR Kalbet. Mantap. Beneran apa enggak nih? Enggak. Kalbet lagi flu ya. Iya nih lagi flu nih. Suara saya begini karena lagi flu nih, bukan dibuat-buat ya. Oh, oke. Oke. Atau dari Lisa, mau ada yang ditambahin? Silakan. Aman ya. Kalau aman, kita doa ya. Karena nanti sebentar lagi saya mau ada rapat. Saya mau istirahat dulu baru. Jam 10 lanjut rapat lagi. Oke, mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Bapa masih beri kami kesempatan untuk bernafas. Bapak masih percayakan kami komunitas Komsel ini Bapak. Bapak masih memberikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman. Ya Bapak, kami mohon di sisa waktu hidup kami mau belajar untuk menjadi seperti Tuhan kami, Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapak, mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk mengerti dan melakukan kebenaran-Mu ya Bapak. Tuntun kami yang masih muda ini. Kami mau merendahkan hati, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Ajar kami Bapa, bentuk kami Bapa, ubah kami dalam seluruh sisa waktu hidup kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung karena sakit, karena berhalangan. Tuhan, kiranya Engkau mau memulihkan menjamah Tuhan. Kiranya teman kami, saudara kami boleh bisa bergabung lagi bersama kami dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan terus tuntun kami di seluruh sisa waktu hidup kami ya Bapak. Kami mohon ya Bapak, kami mohon. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan kalau besok Tuhan masih mempercayakan kami umur yang panjang, terus ingatkan kami kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terus ajari kami ya Bapak. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Kami serahkan seluruh sisa hidup kami ke dalam tangan. Hanya di dalam nama anakmu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom guys. Oh, shalom. Shalom. Kita mau foto dulu atau gimana nih?